Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofidatul Rafiah, NIM B100190557. Di pertemuan minggu lalu, Pak Huda telah memberikan tugas kepada kami, para mahasiswa, untuk mereview jurnal, yaitu review jurnal yang pertama. Jadi di sini here I am untuk membahas kedua jurnal tersebut. Jurnal pertama yang diberikan Pak Huda adalah dengan judul Effect of Brand Personality on Brand Trust and Brand Effect. Di sini saya akan membahas tentang IMRAT, yaitu Introduction, Method, Result, and Discussion. Introduction yang pertama adalah di mana penelitian ini membahas kaitan atau hubungan antara excitement, sophistication, and rightness terhadap brand effect and brand trust, kemudian menghasilkan brand loyalty. Kemudian resultnya atau hasil dari penelitian, metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana para peneliti melakukan survei terhadap beberapa narasumber, kemudian dihasilkan hasil penelitian, terdapat tabel hasil dari survei. Kemudian yang ketiga adalah result atau hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian ini di mana sincerity and awareness ini berpengaruh terhadap brand trust daripada brand effect. Kemudian excitement and sophistication berpengaruh terhadap brand effect. Kemudian adalah discussion. Discussion di sini, peneliti juga menemukan bahwa consistent marketing dan consumer research itu ternyata sangat berpengaruh terhadap brand personality yang dapat meningkatkan level nama brand atau level return brand ini sendiri. Kemudian jurnal yang kedua yaitu Celebrity Endorsement as a Marketing Tools. IMRAT di sini akan saya bahas adalah yang pertama introduction, di mana penelitian ini itu mengeksplorasi atau memberikan penjelasan di mana selebriti ini sangat berguna untuk pasar atau market hari ini, dikarenakan selebriti memiliki jutaan atau ribuan atau bahkan jutaan followers di setiap sosial media. Dan selebriti yang dulunya sosial media ini berguna sebagai tempat untuk sharing kegiatan kita sehari-hari, kemudian berubah menjadi sebuah tempat yang lebih besar, tempat mereka berjual beli atau tempat mencurahkan pandangan mereka, tempat para orang melakukan lelang atau segala macam. Sehingga selebriti ini dapat sangat dengan mudah digunakan para brand untuk berkomunikasi dengan para konsumen mereka masing-masing. Yang kedua adalah metode di sini yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana para peneliti melakukan penelitian berdasarkan jurnal-jurnal yang terdahulu atau jurnal-jurnal yang sudah ada, kemudian mereka kembangkan dan mereka cari melalui artikel dan sumber data yang lain. Yang ketiga adalah result atau hasil. Hasil dari penelitian ini hasil penelitian ini adalah bahwa celebrity endorsement ini dapat meningkatkan nilai atau menambah return dari companies-nya masing-masing, atau juga para perusahaan yang ingin meningkatkan brand awareness atau ingin memperkenalkan lebih lanjut brand mereka ini kepada konsumen atau target orang-orang baru. Sehingga di penelitian ini dijelaskan juga bagaimana cara-caranya. Discussion atau pembahasan di dalam penelitian ini kita dapat mengerti dan memahami bagaimana cara endorsement celebrity ini bekerja, bagaimana kita dapat melihat kegunaan atau fungsi dari celebrity endorsement ini. Di dalam jurnal ini juga dijelaskan beberapa hal mengenai selebriti. Ada 3. Yang pertama adalah celebrity as opinion leaders with social media, di mana para selebriti ini menjadi pionir atau pimpinan atau bahkan
dapat dikatakan sebagai orang yang mungkin kita idolakan atau kita anggap panutan untuk menentukan suatu keputusan. Seperti salah satu contohnya adalah ketika kita ingin membeli sesuatu barang atau suatu baju misalkan ya, kita akan mencari selebriti mana yang memberikan endorsement atau saran baju yang sangat menurut kita cocok atau yang sama seperti selera kita, seperti itu. Yang kedua adalah celebrities generates more interest and positive press, di mana para selebriti ini memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat minat atau ketertarikan para masyarakat atau konsumen, dan kemudian juga memberikan dampak positif. Yang terakhir adalah potential pitfalls of celebrity endorsement and a recommendation, di mana para selebriti ini tidak hanya sekedar mengendorskan atau memberikan iklan kepada para konsumen, namun selebriti ini juga melakukan sebuah kontrak dengan brand, di mana selebriti harus menjaga image mereka agar brand ini tidak terkena risknya. Salah satu contoh yang beberapa bulan maksud saya terjadi yaitu adalah selebriti Rachel Fenya, di mana dia adalah seorang selebgram, a woman selebgram yang mendapatkan kontrak kerjasama dengan beberapa brand. Kita sebut salah satu brandnya adalah brand skincare. Nah, dari si Rachel Fenya ini melakukan kesalahan, brand ini mendapatkan risknya. Kita sebut brand ini adalah maksud saya skincare, produk skincare. Ketika Rachel Fenya melakukan kesalahannya adalah ketika Rachel Fenya ini kabur dari karantina, tidak melakukan karantina, kemudian para pengikutnya atau followers mereka, entah itu haters, entah itu fans mereka, kemudian menyerang atau melakukan komentar terhadap brand ini, brand Golden Vera ini, sehingga jika dilihat brand ini mendapatkan pengaruh yang buruk, di mana mereka kehilangan trust-nya para konsumen, kehilangan followers atau kehilangan orang-orang yang mungkin tertarik, yang awalnya tertarik dengan ini kemudian enggan melakukan jual beli dikarenakan Rachel Fenya ini. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dari yang saya ambil dari kedua jurnal ini adalah bahwa kedua jurnal ini ternyata tidak memiliki ketertarikan atau keterikatan atau keterkaitan. Namun dari kedua jurnal ini diambil dari sudut pandang yang sama, di mana sama-sama membahas tentang brand awareness ataukah brand effect, namun dengan cara yang berbeda. Yang pertama dengan cara endorsement, kemudian yang terakhir dengan faktor yang dapat meningkatkan si brand effect atau brand awareness ini tadi. Dan dari dua jurnal ini saya mendapatkan sedikit ide, yakni tentang bagaimana celebrity endorsement ini bekerja atau dapat mempengaruhi tingkat brand awareness ini atau brand loyalty atau entah semacamnya seperti itu. Mungkin sedikit saja yang dapat saya sampaikan. Saya Kofidatul Rofiah, NIM B19557, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada hal yang lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.